Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini, atas kasih dan anugerah Tuhan yang boleh kami terima, alami dan rasakan sebagai keluarga besar di dalam gereja POK Kelapa Gading, di mana Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk hadir dalam sebuah ibadah virtual di rumah tangga kami masing-masing. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bisa memasuki Minggu Advent yang pertama, masa-masa di mana kami mempersiapkan diri kami maupun keluarga kami menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, dengan penuh syukur kami memohon kekuatan Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus menguasai hati kami, menguasai ruangan di mana kami tempati dan menyaksikan ibadah virtual ini, sehingga perhatian kami boleh terfokus mengikuti pembacaan dan perenungan firman, tidak hanya sebagai penonton, tetapi kami juga hadir sebagai peserta dalam ibadah ini. Dan kami juga mohon biar Roh Kudus yang sama memampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas ini, hamba berdoa biar Roh Kudus juga menolong, menguatkan dan memampukan untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh jemaat yang hadir secara virtual. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi Yesus Kristus, Tuhan yang turun menjadi manusia, yang kami peringati dalam peristiwa Natal, kami sambut pemberitaan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab buat kita pada hari Minggu Advent yang pertama ini terambil dari Injil menurut Matius bab 13 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-35. Matius 13 ayat 24 hingga ke-35 yang menyatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, sampai nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi dan mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu paling kecil dari segala jenis biji, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk
ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikian jauh pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman Allah setiap hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Shalom. Selamat hari Minggu saudara-saudari warga jemaat Gereja POK Kelapa Gading. Bagaimana kabar saudara-saudari pada hari Minggu ini? Puji Tuhan, kami dari gereja sangat mengharapkan dan mendoakan agar saudara-saudari dimanapun berada saat ini berada dalam keadaan sehat, kuat, tidak kurang satu apapun. Namun bila Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan, mengalami ujian, sakit, dan seterusnya, maka kami juga berdoa agar Tuhan berikan kekuatan sehingga saudara-saudari bisa kuat menanggung pergumulan dan pencobaan yang ada pada saat ini. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita telah memasuki Minggu Advent yang pertama. Apa itu Advent? Advent dari bahasa Latin Adventus yang berarti kedatangan. Artinya setiap kali gereja memperingati, merayakan Advent, maka gereja sedang mempersiapkan dirinya, mempersiapkan umatnya atau jemaatnya untuk menyambut kedatangan Kristus. Hari ini tema yang diangkat untuk kita renungkan, kesiapan menyambut kedatangan Tuhan. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Advent dirayakan selama 4 minggu. Di dalam beberapa tradisi gereja tertentu, 4 minggu itu punya makna yang khusus. Minggu pertama yang kita rayakan sekarang disebut sebagai Minggu Harapan, di mana kita membakar 1 lilin. Minggu kedua kita akan bakar 2 lilin dengan atau menggambarkan kesetiaan dan cinta. Minggu ketiga kita akan membakar 3 lilin melambangkan sukacita, dan minggu yang terakhir atau keempat kita akan membakar 4 lilin melambangkan pendamaian. Artinya ketika lilin ini dibakar, diharapkan umat jemaat kita semakin mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kalau begitu, ya, kapan Tuhan itu datang? Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, secara fisik Tuhan dalam Yesus Kristus, beliau sudah hadir dalam peristiwa Natal kurang lebih 2000 tahun yang silam. Sehingga kalau kita berbicara menyambut kedatangan Dia, maka kita bukan lagi menyambut kedatangan Yesus yang lahir sebagai seorang bayi di Bethlehem, tetapi kita memang mensyukuri peristiwa Natal itu, tapi kita lebih lagi mengarahkan diri kita ke depan, menanti kedatangan Dia yang kedua kali, tidak lagi sebagai bayi, tetapi sebagai hakim atas dunia ini. Oleh karena itu, maka hal-hal apa yang butuh kita persiapkan? Saudara-saudari, berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di situ kita menemukan Yesus memberikan 3 ilustrasi untuk menggambarkan hal kerajaan sorga. Ilustrasi yang pertama, dari ayat 24 hingga ayatnya yang ke-30, di situ digambarkan ilustrasi mengenai lalang yang tumbuh di antara gandum. Ilustrasi yang kedua itu tentang biji sesawi, dan ilustrasi yang ketiga tentang ragi yang bisa mengkhamirkan seluruh adonan terigu. Nah, ilustrasi yang Yesus sampaikan ini hendak menggambarkan seperti apa
persiapan umat Tuhan menyambut kedatangan juru selamat sebagai hakim atas dunia ini. Hal yang pertama, kalau kita melihat di dalam ilustrasi yang pertama, di situ kita bisa melihat suatu gambaran bahwa situasi di mana kita hidup, situasi di mana kita berada, menurut Yesus diumpamakan sebagai dunia yang tumbuh dua benih sekaligus. Benih kebaikan dan benih kejahatan. Benih kebaikan digambarkan dengan gandum, dan benih kejahatan digambarkan dengan lalang. Artinya apa? Artinya kabar baik, Injil sudah diberitakan. Tetapi ada orang yang mau percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada orang yang mau sungguh-sungguh taat hidup kepada apa yang Tuhan inginkan. Tetapi ada orang yang menolak. Dan kemudian dia tidak mau hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Dua-dua orang ini ada dalam dunia yang sama. Dunia yang menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam bagian yang lain, Yesus menggambarkan orang-orang yang telah percaya kepada Dia, yang Yesus utus kembali untuk membawa kabar baik, itu diumpamakan seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Apa artinya? Artinya kehadiran orang beriman itu tidak ditempatkan dalam kondisi yang aman dan nyaman. Kita dalam kondisi yang sulit, yang harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan ancaman. Dan di dalam konteks ini, ancaman dan hambatan yang akan kita alami adalah kita harus tumbuh bersama dengan lalang-lalang itu. Dalam cerita ini diceritakan bahwa para pekerja atau hamba meminta kepada sang tuan agar lalang itu dicabut. Tetapi menarik yang disampaikan oleh sang tuan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkasnya untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Rupanya keinginan untuk memisahkan diri atau melepas dari pengaruh lalang terhadap gandum itu tidak dikabulkan oleh sang tuan. Artinya saudara-saudari, ketika kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai hakim, Tuhan mau memberikan gambaran kondisi kita ada dalam kondisi yang hidup bersama-sama dengan benih yang jahat, dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan, dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Antara gandum dengan lalang itu jenis tanaman yang satu keluarga, yang kalau dilihat ya mirip sekali. Tetapi yang membedakannya saudara-saudari ketika buah dihasilkan. Oleh karena itu Yesus katakan di bagian yang lain, dari mana kita tahu seseorang berkualitas atau tidak? Kita lihat dari buahnya. Kita lihat dari tutur kata yang keluar dari mulutnya, perilaku dia di dalam kehidupannya. Singkatnya, kelihatan orang itu baik. Antara lalang dan gandum memang tidak bisa dipisahkan atau dibedakan secara cepat karena mirip sekali bentuknya. Tetapi nanti dengan seiring perjalanan waktu kita akan bisa melihat buahnya berbeda. Ya. Buah dari gandum dan buah dari lalang itu berbeda. Buah dari gandum bermanfaat, berguna untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Tetapi buah dari lalang itu justru merusak tanaman-tanaman lain di sekitarnya, termasuk gandum yang ada. Dengan demikian saudara-saudari yang Tuhan kasihi, hal pertama yang bisa kita tarik dari pembacaan firman Tuhan ini dalam rangka kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua adalah mari kita bangun sebuah kesadaran bahwa kita ada dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Kita ada pada dunia di mana orang-orang yang kita temui, kita hadapi seringkali tidak cocok atau tidak langsung berkenan dengan hati kita. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, kita berada dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan. Kelihatan dia Kristen, kelihatan dia orang beragama, kelihatan dia tokoh agama, ulama, pendeta,
tetapi aslinya tidak begitu. Dari mana kita bisa tahu? Nantilah kita akan melihat dari buahnya. Beberapa hari ini kita tentu ya digemparkan dengan kedatangan seorang ulama besar yang disambut begitu luar biasa. Tetapi saudara-saudari bisa melihat dari buahnya, dari tutur kata yang keluar dari mulutnya, keluar kata-kata yang kotor. Dari perilaku masanya dan pendukungnya, kita melihat bagaimana protokol kesehatan dilanggar begitu saja. Artinya apa, saudara-saudari? Orang-orang ini memang mesti harus ada. Jadi secara manusia kita ingin, sudahlah, sebaiknya ya mereka, maaf kata, kena COVID dan wafat. Tetapi belum tentu apa yang kita inginkan itulah yang Tuhan inginkan. Sehingga bila orang-orang seperti itu masih ada di republik ini, orang-orang yang punya garis pemikiran ideologi yang berbeda masih ada di republik ini, maka bisa jadi Tuhan mengizinkan itu supaya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan itu tidak mudah. Jalannya sempit, ada salib yang harus kita pikul. Ya. Jadi itu hal yang pertama, bahwa harus ada kesadaran bahwa kita ada dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Hal yang kedua dari perumpamaan yang pertama ini, kita bisa melihat bahwa ketika lalang dan gandum ini tumbuh bersama, maka akan ada persinggungan, akan ada ya tarik-menarik kepentingan atau merebut konsumsi nutrisi atau makanan di dalam areal tanah yang sama. Dengan kata lain, kebersamaan antara lalang dan gandum akan menjadi sebuah batu ujian, sebuah proses yang menguji siapa yang kuat, siapa yang bertahan. Saya membayangkan kalau lalang dan gandum itu hidup bersama, tidak semua gandum akan bertahan. Akan ada gandum yang kalah dengan pertumbuhan lalang yang begitu pesat. Singkatnya, ketika Tuhan izinkan kita ada dalam tantangan dan kesulitan, kita ada berhadapan orang-orang yang seringkali membuat kita jengkel, seringkali bermasalah dengan kita, maka pertanyaannya, bisakah saudara-saudari dan saya bisa menjaga kualitas dan kemurnian iman kita, kesucian dan ketulusan hati kita kepada Tuhan? Kalau kita ikut-ikutan membalas kejahatan dengan kejahatan, kita ikut-ikutan mengomongin kejelekan dia karena dia juga telah mengomongin kejelekan saya, maka kita akan kalah dengan gandum itu. Saudara-saudari, Rasul Paulus di dalam suratnya meminta agar umat Tuhan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan ya, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Artinya, semakin orang menjahati saudara-saudari, semakin kita harus berbuat baik kepada dia. Mudah enggak? Susah. Oleh karena itu murid-murid pernah bertanya kepada Yesus, Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Yesus katakan, 70 kali 7 kali. Artinya apa? Mengampuni, mengasihi, tidak ada batasnya. Mungkin enggak kita sebagai manusia? Tidak mungkin, karena saudara-saudari dan saya terdiri dari daging dan penuh dengan dosa dan kelemahan. Oleh itu kita butuh kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Maka ya, Rasul Paulus mengatakan, milikilah atau wujudkanlah buah roh. Salah satu buah roh salah satu aspek dari buah roh ada kasih. Artinya apa? Kasih, damai sejahtera, pengendalian diri dan seterusnya, menurut kesaksian Alkitab, itu bukan lahir atau muncul karena kekuatan kita, tapi itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Oleh karena itu, ketika tantangan itu muncul, disitulah kesempatan kita untuk memurnikan ketulusan, kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan. Ketika tantangan itu datang, disitulah saudara-saudari kita sungguh-sungguh menunjukkan buah kita, bahwa buah kita berbeda dengan buahnya mereka. Buahnya gandum harus berbeda dengan buahnya lalang. Tanpa perbedaan, maka kualitas kesaksian kita tidak ada guna. Yesus katakan, jikalau garam sudah menjadi tawar, buat apa artinya selain dibuang dan diinjak orang. Oleh karena itu saudara-saudari, menunjukkan kualitas dengan buah yang bermutu itu menjadi tantangan dalam masa-masa kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai hakim. Disinilah kita akan bersaing dengan lalang itu, karena kita adalah gandum itu. Dalam konteks yang lain,
ketika Tuhan mengizinkan dunia ini mengalami pandemi COVID-19, tantangan pun juga muncul, saudara-saudari. Di dalam jemaat akan kelihatan siapakah jemaat yang gandum, siapakah jemaat yang lalang. Maksudnya apa? Siapakah jemaat yang masih tetap setia mengikuti ibadah secara live streaming atau online seperti sekarang? Tapi siapa yang kemudian sudah malas-malas ikut ibadah? Ya. Ini tantangan, ya. Bahkan ketika saudara-saudari kita mengikuti ibadah pun ada banyak sekali godaan. Karena apa? Kita ibadahnya kan di rumah. Nonton di gadget atau nonton di televisi, di smart TV. Ya. Apakah kita sungguh mengikuti ibadah atau kita hanya menonton ibadah? Mengikuti ibadah dan menonton ibadah dua hal yang berbeda. Bila saudara-saudari memiliki kualitas gandum, maka mari kita tidak sekedar menonton ibadah, tapi kita juga boleh mengikuti, bahkan terlibat dalam setiap ibadah, khususnya ibadah-ibadah virtual atau live streaming yang diselenggarakan. Di sini betul-betul saudara-saudara dan saya kita diuji dan dimurnikan Tuhan. Hal yang ketiga, dalam kesiapan kita menyambut kedatangan Tuhan, kita bisa melihat dari perumpamaan mengenai biji sesawi. Sebesar apa biji ini? Alkitab menggambarkan biji ini sangat kecil di antara benih-benih sayur-sayuran yang ada. Tetapi ketika biji ini tumbuh, dia menjadi begitu besar, bahkan menjadi pohon, tempat bernaung burung-burung untuk berlindung. Hal yang ketiga di sini kita mendapat gambaran, saudara-saudari. Walaupun secara kuantitas umat Kristiani, warga Pulau Gebang, Kelapa Gading itu kecil, ya, tetapi secara kualitas harusnya kita tidak boleh kalah. Secara kualitas kita harus menunjukkan bahwa kita punya nilai plus, nilai lebih dibanding dengan warga jemaat gereja lain, bahkan juga dengan umat beragama yang lain. Kualitas kasih, kualitas sukacita, kualitas persekutuan yang harus lebih daripada yang lain. Hanya dengan itulah maka kita akan menjadi naungan bagi banyak orang, menjadi tempat perteduhan bagi orang-orang yang membutuhkan kasih, perhatian dan dukungan dari sesama orang beriman ataupun membutuhkan dukungan dari Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama ada sebuah cerita mengenai seorang pemuda yang diangkut dari Yerusalem dibawa ke Babel, namanya Daniel. Saudara-saudari, Daniel dan teman-temannya ada 3 orang, jadi mereka berempat, ya. Jumlahnya sangat terbatas, jumlahnya sangat kecil. Tetapi Alkitab menceritakan bagaimana perjalanan iman dan hidup mereka. Mereka memiliki kualitas yang wow, luar biasa. Ya. Setelah proses diikutkan dalam masa pendidikan 3 tahun, diploma 3, dan diuji oleh raja, raja mendapati kecerdasan mereka, kepintaran mereka 10 kali lebih dari kecerdasan orang kebanyakan atau siswa-siswa yang lain. Akibatnya apa? Mereka kemudian dipromosikan, ditempatkan pada posisi-posisi yang strategis, bahkan posisi yang sangat tinggi. Padahal mereka bukan, ya, bagian dari penguasa. Mereka adalah orang-orang jajahan, orang-orang buangan. Artinya apa, saudara-saudari? Walaupun kita jumlahnya kecil, walaupun kita mungkin tidak dianggap, tidak dihitung apa-apa, tapi kalau kita bisa menunjukkan kualitas kita yang lebih daripada orang lain, bahkan 10 kali lebih tinggi seperti halnya Daniel, maka kehadiran kita akan diperhitungkan. Di sini saya mau mengajak saudara-saudara untuk kita melihat sejauh mana kualitas kita dalam interaksi hubungan kita dengan sesama. Apakah kehadiran kita itu dirindukan oleh orang? Aduh, sudah lama ya saya tidak pernah dikunjungi, tidak pernah bertemu dengan si A. Ya. Atau malas yang terjadi sebaliknya. Ya. Ketika orang melihat kedatangan kita, dia langsung enak, dia langsung nggak mau menyaksikan kita. Harusnya yang terjadi adalah kondisi yang pertama. Kondisi yang berkualitas inilah yang harus kita tunjukkan, saudara-saudari, sambil menunggu kedatangan Kristus yang kedua sebagai hakim. Sehingga kita tidak hanya menang dalam persaingan kita antara gandum melawan lalang, tapi kita juga boleh membawa dampak yang positif, membawa dampak manfaat yang banyak buat banyak orang.
Seperti yang juga digambarkan dalam ilustrasi yang ketiga, mengenai ragi yang bisa mengkamirkan tepung terigu 3 sukat. Artinya apa? Kehadiran kita harus bisa memberikan warna. Ya. Seperti garam, harus bisa menggarami, seperti terang yang harus bisa menerangi. Saudara-saudari, kualitas yang tinggi dari seseorang, baik itu di dalam studinya, di dalam pekerjaannya, di dalam relasi dengan sesama, di dalam masyarakat, akan membuat sosok itu menjadi sosok yang dicari-cari orang, sosok yang dikejar-kejar orang. Bahkan walaupun kita dibuang, bila kita adalah emas, tetap emas adalah emas, walaupun dibuang di kubangan babi. Akan dicari orang, diambil orang, karena nilainya sangat mahal. Maka marilah, ujian yang kita alami pada hari-hari ini, termasuk dalam kondisi pandemik ini, kita jadikan sebagai kesempatan kita memurnikan diri kita menjadi emas-emas yang dicari orang. Emas-emas yang bisa memancarkan terang kemuliaan Kristus. Sehingga ketika Kristus datang kedua kali, kita akan disapa dan dipanggil, "Hai hambaku yang setia, mari masuklah dan nikmati persekutuan bersama Bapa di surga." Indah bukan? Oleh karena itu, biarlah ketiga hal tadi boleh menjadi pegangan kita sekalian. Yang pertama, sadarilah bahwa kita ada di situasi lingkungan yang penuh tantangan dan kesulitan dengan orang-orang yang seringkali tidak cocok dengan kita. Jangan menghindar. Yang kedua, marilah kita betul-betul menunjukkan buah. Jadikanlah kehidupan bersama dengan tantangan itu sebagai sebuah ujian. Dan yang ketiga, mari kita hasilkan kualitas buah yang lebih daripada yang lain. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong dan menguatkan kita untuk terus setia mengikut Tuhan sembari menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi dan mengasihi Tuhan, kita sudah mendengar sabda Allah, maka Tuhan juga ingin mendengar suara dan sabda kita. Artinya, jangan hanya kami yang berdoa, tapi saudara-saudara di rumah juga boleh berdoa, membawa pergumulannya di dalam doa syafaat, yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersyafaat. Segala puji, hormat, dan syukur ya Bapa kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, Allah pencipta langit, Allah pencipta bumi, Allah yang telah memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu yang boleh membukakan sebuah kenyataan bahwa kami ada di dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Kami hidup tidak sendiri, tapi ibaratnya kami adalah gandum di tengah-tengah lalang, ibaratnya adalah domba di tengah-tengah serigala. Tuhan tolong kami agar kami menyadari realita ini dan sungguh-sungguh menjaga diri dengan hati-hati. Dan biarlah dengan kondisi ini juga, ketika Tuhan izinkan kami bersama dengan orang-orang yang seperti itu kondisinya, kami boleh bisa kuat dalam bersaing. Kami tidak kalah dengan hal-hal buruk, tapi kami justru menunjukkan kualitas kami seperti biji sesawi, walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi kualitasnya luar biasa, dampak dan manfaatnya buat banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih meteraikan firman Tuhan ini, sehingga dalam kami menanti kedatangan Kristus yang kedua sebagai hakim atas dunia ini, kami menang atas segala macam godaan cobaan, kami mampu bersaing dengan segala hal-hal yang buruk yang ingin menggoda kami, dan kami tetap bisa menghasilkan kualitas iman yang luar biasa. Bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kami, yang menghasilkan buah roh yang ajaib itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh jemaat yang telah menyaksikan, mengikuti ibadah virtual ini. Dalam pergumulannya masing-masing, Tuhan Engkau berkati. Tuhan, Engkau juga mendengar akan ungkapan syukur dari kami sebagai jemaat-Mu, yang bergembira bersyukur atas banyak hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Baik itu ucapan syukur atas keberhasilan dalam sekolah, dalam kuliah, di dalam pekerjaan, maupun juga
ucapan syukur kalau Tuhan mengizinkan kami harus mengalami tantangan, kesulitan, hambatan, penderitaan, sakit, dan penyakit. Karena Allah menghendaki untuk kami bersyukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Apalagi dalam kondisi pandemik ini, kami harus sungguh menjaga kekuatan iman kami dan imunitas kami. Dan imunitas yang kuat itu hanya mungkin jika kami memiliki hati yang gembira. Karena hati gembira itulah obat, termasuk juga akan menguatkan imunitas kami, membentengi dari terpaan berbagai sakit penyakit termasuk virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dengarkanlah seluruh ucapan syukur yang jemaat-Mu naikkan pada hari Minggu ini secara diam-diam di dalam hatinya. Tuhan berkati itu. Secara khusus kami mau menaikkan syukur atas hari ulang tahun kelahiran dari anak Jonathan Glenn Didier Luhu Lima, saudara Kimi Mikael Paulus, anak Adelio Pratama Putra Bilalo, anak Kimberly Felicia Siagian, saudara Brian Nicholas K, Bapak Rudolf Ivan Maruli Nainggolan, Bapak Enrico Kaisaraan. Terima kasih Bapa untuk setahun usia yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Kami sungguh rindu dan berdoa agar kualitas hidup, kualitas iman dari saudara-saudara kami boleh semakin bertumbuh di dalam tantangan kesulitan yang terjadi termasuk dalam kondisi pandemik 19 ini. Bapa, kami juga mau menyerahkan bagi jemaat-Mu yang Tuhan izinkan mengalami penderitaan dan sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah-rumah tangga masing-masing. Tuhan, Engkau melawat, mendampingi, menjagai mereka. Dan biarlah tangan kasih-Mu yang penuh kuasa senantiasa menopang, merawat, membasuh, sehingga yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan. Secara khusus kami mau berdoa buat kondisi sakit ataupun pemulihan dari jemaat yang berada di wilayah Efesus. Kami berdoa buat Ibu Anawati Tunardi, Bapak Theo Latu Ihamalo, dan Ibu Teri Latu Ihamalo, Bapak Heri Sunardi, dan Ibu Keiza Sumarni, yang kesemuanya berada dalam wilayah pelayanan Efesus. Tuhan menolong, memberkati mereka dalam penderitaan mereka sehingga mereka boleh dikuatkan, dipulihkan, dan disembuhkan oleh Tuhan secara sempurna. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pemulihan ataupun sakit di wilayah pelayanan Galatia. Untuk Bapak Bonar Frederick Purba, Ibu Angelina Maria Laru Munde Taku Mangsang, Bapak Vence Alfreds Rompas, dan Ibu Juliana Albertina Rompas Toar. Tuhan juga menolong, memberkati saudara-saudari kami ini, sehingga mereka terus mendapat kekuatan dari Tuhan, dan kesembuhan Tuhan terus sempurnakan. Kami juga menyerahkan bagi jemaat wilayah Filipi yang sakit, yaitu Bapak John Siahaya dan Bapak J.A.W. Lengkong. Biarlah kasih anugerah Tuhan juga terus menolong, memberkati mereka. Keluarga yang mendampingi, merawat, Allah juga kuatkan, sehingga mereka tetap setia merawat orang tua yang mereka kasihi. Kami juga tidak lupa berdoa bagi Ibu Nini, pemandu pujian yang juga sedang bergumul dengan sakitnya. Biarlah Allah terus kuatkan, pulihkan, dan sembuhkan. Berkati segala bentuk obat penawar makan minum yang digunakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dengarkanlah juga pergumulan-pergumulan lain dari jemaat-Mu yang sama-sama hadir dalam ibadah ini, yang menaikkan doa-doa mereka. Allah memberkati setiap keluarga yang ada di 3 wilayah pelayanan dalam gereja PO Kelapa Gading. Secara khusus kami mau berdoa untuk keluarga Angelina Maria Laru Munde Taku Mangsang, dan keluarga Junaidi Suryo Hutauruk di wilayah pelayanan Galatia, keluarga Elsie Leni Korputi, dan keluarga Roy Yuda Poluan, wilayah pelayanan Efesus, dan keluarga Janus Neville
Bangun, dan keluarga Maria Surbakti di wilayah pelayanan Filipi. Biar kasih dan anugerah Tuhan boleh turun dan melimpah atas rumah tangga ini, sehingga mereka terus mendapat penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam segala tantangan kesulitan yang dihadapi, termasuk dalam kondisi pandemik 19 ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga datang dan menyerahkan bagi pergumulan dihadapi oleh gerejamu di seluruh dunia, termasuk untuk gereja PO Kelapa Gading di mana kami berada saat ini. Tuhan tahu akan segala bentuk tantangan yang dihadapi pasca pandemik 19. Tuhan memberkati segala terobosan pelayanan yang kini coba dikerjakan dan terus dikembangkan oleh majelis jemaat maupun tim multimedia, khususnya lewat pelayanan ibadah online atau daring serta live streaming. Tuhan memberkati seluruh tim yang terlibat, berikan kesetiaan, kekompakan, dan juga kekuatan kesehatan, sehingga mereka tetap standby dan siap untuk terus mendukung terselenggaranya ibadah dan bisa dinikmati oleh seluruh jemaat yang ada dimanapun mereka saat ini. Kami juga menyerahkan untuk persiapan gerejamu dalam merayakan Natal dan juga Tahun Baru sesaat lagi. Tuhan memberkati panitia yang telah bekerja, Tuhan Engkau menolong, sehingga kepanitiaan yang ada boleh tetap bisa membangun kekompakan dan keefektifan dalam kepanitiaan, walaupun terbatas dalam pertemuan-pertemuan yang terbatas maupun juga yang dilakukan secara virtual. Tuhan memberkati. Kebutuhan biaya atau dana juga untuk kegiatan Natal, Tuhan juga yang mencukupkan semuanya. Bapak kami juga menyerahkan bagi para pendeta yang ada di tempat ini, Tuhan Engkau menolong, baik itu pendeta Tias maupun pendeta Rap-Rap. Tuhan memberkati kedua hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayani umat Tuhan yang ada di tempat ini. Tambahkan kekuatan, kesehatan, roh hikmat dalam mereka melayani Tuhan dan juga jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Secara khusus dalam Ibu Tias yang sedang mengunjungi keluarga di Kupang, Tuhan Engkau sertai dan lindungi hamba-Mu, agar oleh kasih Tuhan beliau juga boleh kembali dengan kondisi yang baik, tidak kurang satu apapun. Seluruh majelis yang ada di gereja PO Kelapa Gading, Tuhan juga memberkati, memberikan kekompakan dan kebersamaan yang semakin sehati dan bersatu dari waktu ke waktu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga menyerahkan bagi wilayah kami, daerah kami DKI Jakarta yang jumlah pandemiknya masih tinggi. Tuhan menolong sehingga pemerintah boleh lebih tegas, lebih sigap dalam menertibkan orang-orang yang melanggar protokol kesehatan, membubarkan kerumunan-kerumunan massa yang berpotensi menjadi klaster-klaster baru. Tuhan memberikan keberanian kepada Satpol PP, polisi maupun juga TNI. Bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini, kami juga serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden. Biarlah segala terobosan yang mereka lakukan boleh menolong, mampu mengerem dan meminimalisir dampak negatif, dampak buruk dari pandemik ini. Segala bantuan-bantuan sosial yang diberikan, Tuhan menolong agar bisa tiba pada yang membutuhkan. Segala regulasi stimulus ekonomi untuk menggerakkan perekonomian, karena banyak warga negara Indonesia yang dirumahkan bahkan di PHK, Tuhan juga menolong. Sehingga lewat semuanya ini kehidupan ekonomi boleh bergerak dan masyarakat yang terpuruk boleh bangkit kembali dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang harus bersekolah atau berkuliah dari rumah. Tuhan juga tetap berikan semangat, kekuatan dan kesetiaan kepada mereka dalam mereka bersekolah maupun berkuliah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan kami. Kami menyerahkan juga sekiranya pada kesempatan hari Minggu ini ada di antara umat-Mu yang membawa pokok doanya secara pribadi. Kami mohon ya Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu. Itulah Tuhan doa dari umat-Mu yang telah dinaikkan secara pribadi. Dengarkanlah doa itu dan jawablah itu seturut dengan kehendak Tuhan pada waktu-Mu yang terindah itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seluruh doa syafaat yang kami naikkan dari gereja maupun jemaat naikkan dari rumah tangganya masing-masing. Kami bawa itu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk dalam persembahan syukur. Marilah kita dengan segenap jiwa dan raga membawa persembahan terbaik kepada Allah yang Maha Mulia, sebagaimana yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, kami bersyukur atas segala pemberian-Mu yang selalu kami rasakan setiap hari. Sebagai tanda ungkapan syukur kepadamu, kami memberikan persembahan ini. Ajarlah kami memberikan seluruh waktu dan hidup kami untuk melayani-Mu dan sesama. Berkatilah para hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan lagu dari KK 425. Kami persilakan Panitia Natal menyampaikan warta Advent dan dilanjutkan dengan refleksi Advent. Shalom, selamat jumpa Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Pok KGK yang terkasih. Bersama ini kami dari Panitia Natal akan menyampaikan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka Natal kita tahun ini. Tema Natal kita untuk tahun 2020 ini terambil dari Matius 1 ayat 23. Mereka akan menamakannya Immanuel, dan subtema Allah tidak membiarkan kita sendiri. Kegiatan yang pertama bersama dengan Panitia Natal, yaitu akan mengisi refleksi di dalam masa Advent. Panitia akan menampilkan refleksi Advent dalam liturgi dari Minggu Advent yang pertama sampai dengan yang keempat. Melalui refleksi masa Advent ini, kita akan dibantu untuk boleh mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi menyambut datangnya Sang Raja. Masa Advent berlangsung selama 4 minggu, yaitu Advent pertama di hari ini, 29 November, sampai dengan 20 Desember 2020. Kegiatan di masa Advent berikutnya yaitu kegiatan yang melibatkan jemaat sekalian, di mana selama masa Advent ini akan membuat krans Natal untukmu. Melalui kegiatan ini kita akan saling bertukar krans atau hiasan Natal di antara sesama jemaat. Jadi masing-masing keluarga membuat krans atau hiasan Natal yang biasanya digantung di depan pintu
dan untuk ditukar dengan keluarga yang lain. Di minggu Advent pertama ini, sebagai minggu Advent pertama, kita akan membuat krans atau hiasan Natal, dan krans ini bisa dibuat dari apa saja, bisa dari tampah atau dari gantungan baju, mungkin juga dari talenan atau nampah, atau bahan apa saja yang diberikan sedikit ornamen. Dengan contoh bisa kita lihat di gambar yang ditampilkan. Selanjutnya di minggu Advent kedua, apa yang kita buat akan diwartakan di minggu yang bersangkutan. Di minggu Advent ketiga juga akan ada sesuatu yang kita buat. Dan pada minggu Advent yang keempat, semua yang kita buat dari minggu pertama sampai dengan ketiga akan dikumpulkan oleh panitia. Pengumpulannya akan dilakukan pada tanggal 18 dan 19 Desember. Kemudian panitia akan menukar antara sesama jemaat secara random, dan pada tanggal 20 dan 21 Desember akan dikirimkan kembali ke jemaat yang berpartisipasi. Jemaat akan menerima krans atau hiasan Natal yang dibuat oleh keluarga lainnya. Kegiatan selanjutnya yaitu paduan suara virtual wilayah. Kegiatan ini tidak kalah seru, karena akan ada paduan suara wilayah dari setiap wilayah untuk mengisi acara Natal dan sekaligus boleh melibatkan jemaat di setiap wilayah. Setiap wilayah akan menyanyikan satu lagu Natal dengan harapan bahwa rekaman dilakukan secara perorangan. Cara-cara rekaman dan syarat-syaratnya sudah disampaikan melalui Korwil di dalam WA group masing-masing. Silakan diperhatikan. Panitia sudah menyampaikan partitur, kemudian instrumennya juga, kemudian juga contoh rekaman dengan suara sopran atau tenor bass, dan pasti sudah diterima. Nah, silakan didengarkan rekamannya dan dilakukan perekaman. Hasil rekaman video masing-masing akan bisa dikumpulkan ke Korwil atau juga dikirimkan langsung ke panitia. Paling lambat diharapkan sudah dikirimkan tanggal 5 Desember 2020. Video akan digabung oleh panitia yang akan ditayangkan pada tanggal 25 Desember 2020. Bagi jemaat yang membutuhkan bantuan untuk melakukan perekaman, dapat menghubungi Korwil ataupun panitia untuk dibantu. Panitia sebenarnya menyediakan waktu untuk merekam di gereja pada hari Sabtu dan Minggu. Mungkin tinggal minggu depan ya. Atau mungkin memerlukan waktu lain, silakan diatur dengan menghubungi panitia ataupun Korwil. Kegiatan selanjutnya yaitu lomba video TikTok. Panitia akan mengadakan lomba video TikTok dengan tema Natal dan hadiahnya pasti menarik. Lomba terbuka untuk masing-masing keluarga. Boleh sendiri, bisa juga rame-rame, terserah. Lagu dan contoh gerakan sudah disiapkan oleh panitia yang bertemakan Natal dan akan didistribusikan ke jemaat mulai minggu ini melalui Korwil untuk disampaikan di WA group masing-masing. Silahkan bergaya dengan TikTok. Pengumpulan video TikTok paling lambat tanggal 12 Desember 2020 dan akan ditayangkan juga pada saat perayaan Natal tanggal 25 Desember 2020. Kegiatan selanjutnya yaitu bahwa panitia akan memfasilitasi kerinduan jemaat untuk mengucapkan Natal melalui atau dengan dudu, yaitu dari untuk dengan ucapan. Seperti biasanya kalau kita mengucapkan dudu untuk Natal-Natal sebelumnya dicantumkan di buku acara. Tapi saat ini kita akan membuatnya dalam bentuk video. Dan ucapan akan ditayangkan dalam perayaan Natal dengan perincian sebagai berikut. Tayangan ucapan Natal maksimum 30 detik untuk satu frame, artinya satu layar hanya satu orang atau satu keluarga bernilai 1 juta. Tayangan ucapan Selamat Natal untuk 2 frame, satu layar ditampilkan 2 keluarga yang mengucapkan, seharga 500.000. Tayangan ucapan Selamat Natal maksimum 15 detik 4 frame senilai 300.000 per orangnya. Kemudian terakhir ada video running text dengan 6 frame dengan harga Rp 150.000 per keluarga atau per ucapan yang disampaikan.
Kegiatan selanjutnya akan diadakan diakonia Natal pada tanggal yang akan disampaikan lebih lanjut. Diakonia Natal ini untuk janda, duda, dan juga lansia yang hidup sendiri. Kami sampaikan juga bahwa ibadah dan perayaan Natal akan dilangsungkan secara live streaming pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 dengan perayaan firman Bapak Pendeta Lusindo Tobung STH. Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah warta dari Panitia Natal. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Selamat sore, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin berkonsultasi. Oh iya boleh, ini silakan diisi dulu ya, ada nama, alamat, email, nomor telepon, semuanya diisi. Jenis kelamin? Semua lengkap, silahkan. Semuanya harus saya tulis. Semuanya, kalau konselornya sih udah tahu semuanya tentang Anda. Itu buat catatan saya aja. Oke. Iya. Ini nomor antriannya, silahkan ditunggu di dalam. Terima kasih. Sama-sama. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Nama saya Nuh bin Lamek. Biasa saya dipanggil Nuh atau Noah. Oh, saya Risma, Pak Nuh. Bapak akan konsultasi juga? Oh tidak, saya dipanggil oleh beliau. Dipanggil? Iya, saya dipanggil. Saya tidak tahu lagi apa yang akan beliau perintahkan pada saya. Saya pernah diperintahkan membuat sebuah bahtera besar dan saya tidak diberitahu kapan bahtera itu akan dipakai. Tapi bahteranya udah jadi, Pak. Bapak bikin bahteranya di mana? Waktu itu belum jadi. Saya membuatnya di lereng bukit dekat tanah pertanian saya, dan saya seorang petani. Seorang petani diminta membuat bahtera. Mana bisa petani buat bahtera? Dibuatnya di lereng gunung pula. Risma, saya tahu apa yang kamu pikirkan. Saya pun memikirkan itu. Tuhan memerintahkan saya membuat sebuah bahtera. Bagaimana caranya? Saya kan seorang petani, bukan seorang tukang kayu. Apalagi membuat bahtera. Saya diminta membuatnya di lereng bukit. Lah, membawanya ke laut, bagaimana caranya? Kemudian Tuhan hanya memerintahkan saya untuk konsisten membuat perahu tersebut tanpa henti, tanpa tahu kapan akan dipergunakannya perahu tersebut. Lalu apa yang Bapak lakukan? Bapak nggak punya keahlian. Waktu tidak jelas. Tempat tidak tepat. Kalau dipikir, lebih enak melupakan permintaan Tuhan. Dan saya mengerjakan rutinitas saya saja. Bahkan teman-teman saya menertawakan dan mengajak saya ikut dengan mereka berpesta, merayakan panen ternak kami yang semakin banyak. Daripada mengerjakan perintah Tuhan, membangun bahtera dengan panjang 133 meter dan lebar 22 meter. Pekerjaan yang tidak masuk akal menurut manusia. Iya sih Pak, tidak masuk akal. Terus Bapak tetap lakukan.
Sementara Bapak mengerjakan juga pertanian Bapak. Ya, saya banyak konsultasi dengan Tuhan. Seperti ini, konsultasi dalam bentuk doa, meminta kekuatan, sementara pergaulan sekitar saya secara manusia jauh lebih menarik untuk dinikmati. Harta saya cukup untuk senang-senang berpesta, tapi Tuhan meminta saya fokus dan konsisten pada perintahnya. Akhirnya setelah berapa lama bahtera itu selesai? Membutuhkan waktu hampir 50 tahun. Dan Bapak mengerjakan itu terus-menerus bersama istri dan 3 anak Bapak? Ya, karena Tuhan yang menguatkan kami untuk terus konsisten dan menantikan apa yang Tuhan akan lakukan. Sudah sejak Natal 5 tahun lalu aku berdoa, Tuhan, siapa yang akan jadi jodohku? Sampai hari ini kok rasanya nggak ada yang pas. 7 kali Natal aku berdoa. Aku ingin bekerja sebagai akuntan. Tapi sampai hari ini 4 kali pindah pekerjaan dan tidak satu pun sebagai akuntan. Sementara Pak Nuh menunggu 50 tahun, baru kemudian Tuhan menyatakan saatnya bahtera akan digunakan. Risma, kamu melamun ya Risma? Oh, iya gimana Pak? Menunggu memang bukan pekerjaan mudah. Termasuk menunggu Tuhan menjawab doa kita. 4.000 tahun pada waktu zaman saya, Yesus Juru Selamat itu lahir. Semua orang menunggu Mesias itu. Setelah itu kita menunggu lagi kedatangannya yang kedua kali. Namun jika kita yang ditunggu tiba, pemulihan itu terjadi. Semua akan menjadi lebih baik. Iya Pak Nuh, saya belajar dari Bapak. Bapak menunggu 50 tahun. Secara konsisten, saya juga harus konsisten menjalankan kehidupan saya bersama Tuhan. Tidak boleh terpengaruh oleh kehidupan yang buruk yang ada di sekitar saya. Dan harus memiliki kehidupan yang berbuah dan berpengaruh serta bermanfaat bagi dunia ya. Nuh, Bin Lamen. Ya, saya. Sampai ketemu lagi Pak. Saudara-saudari umat Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan dalam ibadah virtual ini akan usai. Tetapi perjumpaan kita untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama dan dunia ini akan dan harus terus kita kerjakan. Oleh karena itu, mari kita berdiri untuk bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 311 ayat 1 hingga kedua yang berjudul Tuhanku segera kan kembali ke dunia. Tuhanku segera kembali ke dunia.
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah janji dan jaminan berkat Tuhan bagimu. Biarlah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan kepada engkau wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang hingga kekal selama-lamanya. Amin.